hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Kita ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh, ini kalau bakal sing soleh, nah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya taunya dari Kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu Sedulur. Rahmah barokah salama semoga Allah curahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ini ada bantahan dari Gus Baha terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bib Taufik Assegaf terkait dengan beberapa hal, terkait dengan bagaimana seorang kiai, seorang ulama jangan sampai dekat-dekat dengan umarok, karena seorang ulama yang dekat-dekat dengan umarok dikatakan oleh Taufik sebagai ulama yang tidak baik, bahkan nanti bisa disebut sebagai piaraan daripada. Gus Baha menceritakan beberapa hal termasuk dengan alim ulama yang justru malah bisa menjadi pemimpin negara yang baik. Dulu zamane Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semua itu juga di samping seorang ulama, beliau juga seorang umaro. Justru seorang alim ulama manakala dia bisa memegang tampuk pemerintahan sebagai umaro, justru nanti dia akan bisa berjalan seimbang antara bagaimana memimpin sebuah pemerintahan dilandasi oleh akhlak yang baik. Bantahan-bantahan yang logis yang masuk akal daripada Gus Baha ini tentunya menjadi pencerahan buat kita semua bahwa tidak semua ulama itu hanya ingin menginginkan uang, harta benda saja manakala dekat dengan umarok. Justru sebagai penyeimbang manakala umarok sebagai pemimpin pemerintahan bertindak yang tidak baik, tidak adil, tidak jujur terhadap rakyatnya, terhadap apa yang dipimpinnya, maka ulama ini sebagai penasehat agar jalan pemerintahan itu berjalan dengan baik sesuai hukum yang ada, sesuai janji, baiat, sumpah jabatannya manakala dia menjadi seorang pemimpin, pejabat, entah di legislatif, entah di eksekutif, entah di yudikatif. Hadirnya seorang ulama penting karena sebagai pencerahan, sebagai bentuk benteng akhlak agar umarok tidak kebacut melangkah semena-mena, sewiyah-wiyah, berlaku tidak adil, berlaku tidak sewajarnya seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan terutama di Indonesia ini. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Gus Baha tersebut, karena beliau juga seorang alim ulama yang sudah tidak diragukan lagi sebagai jurujuan, ya. Beliau juga sebagai dikala masuk dalam jajaran Rois Am Suriah, ya bahasanya kalau di bawah ini ya, di PBNU, termasuk beliau juga hafid Quran, hafal hadis dan lain sebagainya. Wis kealimannya itu tidak diragukan lah. Jadi wajar bila seorang Gus Baha memberikan pencerahan untuk mengkanter fatwa-fatwa yang menyesatkan, fatwa-fatwa yang nantinya akan merugikan, ya, kita semua sebagai rakyat bangsa ini manakala umarok berlaku tidak adil, tidak jujur. Yang bisa mengkanter menasihati adalah seorang ulama yang alim, ulama yang tidak mementingkan harta benda.
hanya ulama yang atas dasar keilmuannya saja melaksanakan keilmuannya demi kesejahteraan, ketentraman bangsa ini. Saya kira jelas ya, segala hilaf mohon maaf. NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.